Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan lagi SSD eksternal dari Phenom RX. Kalau yang sebelumnya di tahun lalu saya juga pernah mereviewnya, sama sih dari segi produknya. Tapi saya disuruh untuk mereview lagi apakah masih bagus atau tidak. Sebagai contoh yang ada di sini ya. Ini yang punya aku yang dulu 512 GB dan juga ini yang baru dikirimi yang 1 tera. Dan juga boxnya dia itu juga berbeda sih. Ini yang baru berwarna full hitam semua dan juga di sini yang lama ada list berwarna putihnya lah seperti ini. Dan selama hampir 1 tahun saya tuh memakai yang serinya yang lama, yang seperti contoh yang ada di sini ya, yang saya pegang dan juga udah saya pakai terus-terusan, dia tuh masih aman. Dan apalagi garansinya di 3 tahun ya lebih aman juga sih. Ini ya, kecepatannya tersebut itu masih stabil dari dulu sampai sekarang. Dan apalagi yang ini yang terbaru, ya sama aja sih dari segi reviewnya. Dengan lihat aja nanti perbandingan dari segi video yang lama sama yang sekarang, apakah ada perbedaan atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang ada di sini SSD eksternal Phenom RX, dia tuh di harga agak mahal sih, berbeda seperti yang zaman dulu 1 tahun yang lalu, karena harga SSD pada naik-naiknya. Untuk yang 256 GB dia itu di harga 338.000, kalau yang 512 GB di 629.000, kalau yang 1 tera yang ada di sini dia tuh di harga 1.229.000, kalau yang 2 tera di 1,8 lah harganya di sini ya. Untuk gambarannya apakah ini bagus atau tidak, lihat saja habis ini dari segi reviewnya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama itu yang ada di sini, dimensinya, ya. Dia itu panjangnya di 10 cm dan juga kelebarannya sekitar di 4 cm atau lebih tepatnya di 3,9 cm dan juga tingginya yang ada di sini di 8,6 mm, ya hampir di 1 cm sih untuk bentuknya. Dan terbilang ini juga ringan ya, bisa dibawa kemana-mana dan juga simpel. Apalagi dari segi kecepatannya dia itu terbilang ini cepat, karena up to nya yang ada di website dia itu di 520 sampai di 460. Sama seperti pada umumnya di SSD SATA 3. Dan juga kabelnya yang ada di sini dia itu dikasih yang 20 cm lah, ya dimana USB Type-C ke USB 3.0 Gen 2 lihat dari segi bawaannya. Tapi dia menggunakan USB 3.2 Gen 2. Kalau yang ada di sini kan sudah saya ganti menggunakan Type-C semua ya, karena memang saya pakai terus, jadi ya di laptop saya dan juga komputer pakainya Type-C. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Tapi dari segi bawaannya dikasih yang USB ya. Untuk yang ada di sini dia tuh universal, support Windows, Linux maupun Apple. Jadi nyaman lah menggunakan yang ada di sini. Serta garansinya 3 tahun di Asia Raya ya. Ada stikernya di bagian belakang sini juga. Kalau lebih seperti itu, kita lanjut saja langsung ke tes dulu. Di HD Sentinel kita cek dari segi dalaman yang ada di sini. Untuk SSD controllernya, dia itu menggunakan dari Silicon Motion SM2259XT yang dimana memiliki DRAM less. Sama seperti di produk yang sebelumnya juga. Dari segi spesifikasinya dan juga 3D NAND flash. Meskipun dari segi TBW dan juga MTBF-nya dia itu tidak ada ya di websitenya, jadi ya masih tanda tanya. Kalau misalnya ada update saya kasih di deskripsi aja untuk yang ada di sini dari segi TBW maupun MTBF-nya. Dan kita lanjut dari segi Crystal Disk Mark. Kalau misalnya pengen memaksimalkan kecepatannya tersebut, harus menggunakan port USB 3.2 Gen 2 atau menggunakan USB Type-C yang ada di sini ya. Karena kalau kalian menggunakan USB 3.0 yang biasa maupun USB 2.0 yang biasa, itu akan lebih rendah sih. Habis ini saya kasih datanya lah. Tapi yang pertama kita tes di USB 3.2 Gen 2-nya dulu. Dan di sini hasilnya untuk membacanya mendapatkan di 515 dan juga menulisnya di 468. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 520/450. Kalau kita bandingkan dia terpaut cuma tipis aja, dari segi membacanya kurang 5, dari segi menulisnya melebihi 18. Jadi bisa dibilang ini bagus dan juga sesuai. Dan kalau misal saya tes di USB 2.0 seperti contoh yang ada di sini Crystal Disk Mark-nya, dia itu mendapatkan di 43/42. Jadi ya kecepatannya tersebut akan sangat berbeda ya. Apalagi dari segi transfer file-nya itu akan sangat berbeda. Jadi ingat kalau misal pengen memakai ini harus dicek dulu USB port-nya. Minimalnya di 3.0 supaya bisa mendapatkan di atas 100 Mbps di kecepatannya. Kurang lebih seperti itu. Dan lanjut ke tes pengujian transfer file. Seperti contoh yang ada di sini, saya menggunakan SSD NVMe Phenom RX Gen 4 sebagai perbandingannya dengan SSD eksternal Phenom RX yang saya pakai ini, yang dimana filenya tersebut di 73 GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari segi NVMe Phenom RX Gen 4 ke
eksternal Phenom RX awalannya mulai dari 420 megabit per second, lalu stabil di 380 sampai di 390 megabit per second sampai selesai, seperti yang ada di sini datanya. Jadi bisa dibilang ini tuh stabil, hampir menyentuh di 400 megabit per second dari segi rata-ratanya. Sampai itu pengujian di awal. Lalu yang kedua, jika lo dibalik dari eksternal Phenom RX ke NVMe Phenom RX Gen 4, awalnya mulai dari 480 megabit per second, lalu stabil di 470 sampai di 480 megabit per second sampai selesai, seperti grafik yang ada di sini. Bisa dibilang ini juga stabil ya. Kalau yang sebelumnya di 300-an hampir di 400, tapi kalau ini di 470-an stabilnya. Kurang lebihnya seperti itu dari segi pengujiannya, dan lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Bisa dibilang ini rekomen sih, apalagi untuk dibuat second storage, yang dimana untuk dibawa kemana-mana dan juga dipindah-pindah datanya dengan sangat cepat, yang dimana kecepatannya tersebut di 300 sampai 400 megabit per second dengan stabil, dan dia itu juga ringan. Jadinya ini enteng. Dan juga yang lainnya tersebut, membaca dan juga menulisnya dia itu juga bagus di 400 sampai 500 megabit per second. Dan juga ada SSD controllernya, dia itu ada DRAM less-nya serta yang lainnya tersebut. Garansi resmi di 3 tahun dari Phenom RX Asia Raya. Oh ya, ada juga tambahannya, dari segi suhunya aku lupa ngasih tahu, seperti untuk gambaran yang ada di sini. Untuk minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop, dia itu minimalnya mendapatkan di 35 derajat. Dan juga maksimalnya dia itu mendapatkan di 54 derajat. Untuk yang ini saya tes di Crystal Disk Mark dan juga di Transfer File, dan dia mentok paling tinggi di 54 derajat, terbilang ini masih dingin lah, di bawah 70 derajat. Karena batas maksimalnya SSD yang paling aman di 70 derajat, seperti yang ada di data pada umumnya. Tapi kalau yang ini, masih dingin sih, apalagi ini dilapisi dengan aluminium sehingga untuk menghantarkan panas dari SSD keluar. Bisa dibilang ini bagus. Dan kalau misal berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD eksternal Phenom RX. Itu aja dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya menarik review papan PC seperti contoh yang ada di sini, eksternal SSD, casing, GPU maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.